anak bisa tertular. Jadi kalau di awal dibilang yang kena hanya lansia saja atau dewasa saja, itu tidak benar, kita tahu anak bisa tertular. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah anak bisa menularkan? Ada beberapa penelitian di Amerika, di Italia, di Eropa, ya, di Jerman, itu ternyata konsentrasi virus di saluran nafas anak usia balita itu lebih tinggi dibandingkan dewasa. Ada yang mengatakan walaupun anak gejalanya ringan, tetap saja virusnya itu juga tinggi. Nah, ini salah satu yang mungkin menjadi perhatian kita karena apa? Kita lihat berapa banyak dokter-dokter frontliners yang tertular COVID ini. Ternyata 5 besar itu termasuk salah satunya dokter anak, ya. Bahkan seminggu ini mungkin tiap hari kita mendengar adanya yang sakit, yang isoman, yang dirawat, yang cari ICU gitu ya. Nah, bisa jadi karena kita kurang concern gitu. Kita berpikirnya, oh kalau anak kan nggak nularin gitu ya. Padahal kalau anak-anak ini gejalanya ringan, konsentrasi virusnya di saluran nafas itu bisa 10 kali lipat, bisa 50 kali lipat dibandingkan dewasa. Jadi mereka tetap bisa menularkan. Dan ada penelitian di Italia menyatakan anak remaja itu lebih efektif menularkan dibandingkan dewasa. Nah, kita bicara tentang klaster keluarga. Banyak kejadian anak tertular karena tertular orang tuanya. Nah, kenapa berbahaya? Karena kalau sudah bicara klaster keluarga, artinya COVID ini udah masuk ke satuan terkecil di masyarakat ya. Dan kemudian masih ada kultur sosial yang memudahkan penularan ya. Saya masih mendapat eh, orang-orang yang isolasi mandiri berasumsinya isoman itu ya di lingkungan rumahnya. Dia tetap keluar ngobrol sama tetangga, tetap beli sayur yang lewat depan rumah. Nah, ini kan berbahaya sekali ya. Jadi, atau tetap berpikir, oke, saya tetap harus berolahraga walaupun saya positif, kemudian jalan keluar, berolahraga di luar, tapi terus ngobrol. Ya, itu berbahaya sekali. Jadi kita tahu kalau namanya disuruh isolasi mandiri, ya di rumah. Jangan sampai nularin orang sekitarnya. Kemudian masih adanya stigma. Tapi alhamdulillah semakin kesini saya lihat stigmanya itu sudah semakin berkurang. Kalau dulu ada yang positif tetangga langsung dikucilkan gitu ya. Kalau sekarang mungkin ada yang nganterin makanan ke rumahnya. Ada kalau butuh ini kita lapor ke RT RW bisa dicarikan tempat bisa lakukan isolasi mandiri atau butuh rumah sakit dicarikan walaupun memang kondisinya sangat sulit ya kalau sampai harus dirawat rumah sakit apalagi di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat ya, yang saat ini memang menjadi zona merah gitu ya. Kalau terinfeksi, itu 80% akan sembuh sendiri, tanpa gejala atau gejala ringan. Tapi tidak berlaku umum. Maka kita harus kenali faktor risiko di keluarga kita. Anak kita, orang tua kita sendiri misalnya. Nah, untuk anak, ada beberapa catatan yang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dapatkan tentang penyakit menahun yang menyebabkan anak ini beresiko kalau terinfeksi menjadi berat. Paling sering itu keganasan. Jadi kalau ada keluarga kita yang pernah di kemo, ya, anak kita, kerabat kita ya, dengan leukemia, dengan kanker, maka ini dijaga betul, hati-hati sekali. Kalau kontrol ke rumah sakit juga protokolnya harus ketat ya. Kemudian ada beberapa anak dengan cerebral palsy ya, ini Prof. Yuni ahlinya, jadi mungkin dia ada gangguan apa namanya yang cukup berat menyebabkan kadang gizinya juga kurang baik, kemudian ada gangguan di saluran pernafasannya gitu ya. Jadi menyebabkan dia cenderung lebih berat kalau terinfeksi. Anak-anak dengan penyakit paru yang kronik misalnya TBC, penyakit jantung bawaan. Nah, yang menarik eh, obesitas ini semakin ke sini sudah semakin banyak ya anak-anak kita minimal overweight. Mungkin kita coba tanya ke diri masing-masing nih. Termasuk saya di rumah ya punya anak remaja waktu dia mulai sekolah di rumah gitu ya. Kemudian anak saya boarding school, kemudian pada saat masa pandemi ditarik ke rumah, tadinya kurus gitu ya. Setelah di rumah kan mamanya pasti mau ngasih makan terus ya. Dalam setahun ini naik berat badannya di atas 10 kilo gitu. Tadinya kita senang dia berisi, sekarang kita khawatir. Mas kok udah kelihatan cabi banget gitu. Nah, hati-hati ya. Anak-anak dengan obesitas ya, itu kalau terinfeksi, infeksi apapun biasanya lebih berat termasuk COVID ya. Jadi kalau anaknya berat badannya berlebih, dari sekarang kita harus ingatkan ya untuk berolahraga dan sebagainya. Bagaimana cara kita melindungi? Maka ini menarik ya, beberapa survei menunjukkan kalau sekolah tatap muka itu paling
paling didesak oleh siapa? Oleh orang tua. Banyak orang tua yang termasuk saya sendiri, ternyata selama ini kan sebagai orang tua itu kemudian menitipkan pendidikan anak-anak di sekolah, ternyata sekarang kita baru tahu jadi guru itu jauh lebih sulit ya. Jadi guru, jadi orang tua, jadi pengasuh berbarengan itu jauh lebih sulit ya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita seringkali ya sudah sekolah tatap muka saja, sehingga kita bisa share the burden lagi, kembali menyerahkan pendidikan kepada pihak sekolah. Nah, tapi kalau ditanya apakah anak-anaknya sudah diajarkan, berapa jam anaknya tahan pakai masker di luar ruangan, seringkali itu belum pernah diajarkan. Ingat, nanti dunia luar ya, di dunia luar rumah, itu bukan tempat anak-anak untuk belajar protokol kesehatan ya, tapi tempat anak-anak yang sudah comply, sudah disiplin, sudah paham bagaimana mengerjakan protokol kesehatan. Jadi di mana tempatnya mereka belajar? Di rumah. Bagaimana mereka bisa belajar meniru orang tuanya? Karena anak adalah peniru ulung. Nah, anak-anak kita kan pintar-pintar, kritis-kritis ya. Kadang mereka bertanya, kok ribet banget sih? Nggak cukup saya pakai masker, sekarang saya disuruh tambah pakai face shield misalnya. Nggak cukup itu, saya tetap nggak boleh deket-deket sama teman-teman, harus jaga jarak misalnya. Kemudian setiap kali saya habis pegang pintu, pegang gagang tangga, ya, atau eh, apa permukaan-permukaan yang dipegang orang lain, saya harus cuci tangan gitu ya. Maka kita ajarkan salah satunya dengan ini ada istilahnya Swiss cheese hazard theory ya. Jadi, nak, setiap perlindungan, lapis perlindungan yang papa mama ajarkan, itu banyak bolong-bolongnya. Apalagi sekarang dengan varian baru gitu ya. Kalau cuma pakai masker saja gitu ya, orang lain nggak pakai masker sekitar kamu, tetap virusnya bisa kena. Makanya tambahin jaga jarak. Jaga jarak berapa? Tadinya 1,8 kaki atau 2 meter gitu ya. Tapi sekarang kita nggak tahu nih, kalau orangnya batuk-batuk, bersin-bersin, itu bisa lebih jauh lagi gitu ya. Maka kita upayakan jaga jarak. Selain itu apalagi? Ternyata virus ini bisa menempel di permukaan gitu ya. Jadi bisa di tombol lift, bisa di gagang pintu. Jadi kalau kamu pegang-pegang benda yang dipegang orang lain, harus cuci tangan juga. Kemudian apalagi? Vaksinasi. Sekarang sudah 12 sampai 17 tahun sudah boleh diberikan vaksinasi ya. Dan ini kita serbu, kita kejar tempat-tempat yang melakukan vaksinasi untuk anak. Tapi tentu kita cek apakah di sana ada kerumunan atau tidak. Jangan sampai datang mau divaksin, pulang-pulang dibawa oleh-oleh terinfeksi gitu ya. Jadi pastikan tadi protokol kesehatannya sudah berjalan dan anak kita yang mau kita bawa keluar untuk vaksin itu juga sudah belajar ya protokol kesehatan tentang masker. Masker ini ternyata cukup efektif ya. Jadi ada satu apa namanya kasus ya di Korea Selatan, itu di satu kedai kopi ya yang beken di tanah air juga banyak kedai kopinya. Dalam waktu 2 jam ada satu orang yang dia awalnya tanpa gejala, kemudian dia datang minum-minum di kedai kopi tadi, dalam waktu 2 jam menularkan ke 50 lebih pelanggan lainnya. Jadi dia jadi super spreader ya. Nah, yang menarik, ada 4 pegawai kedai kopi ini yang terus ya, shift mereka kan 8 jam lebih, itu melayani semua pelanggan, mereka empat-empatnya tidak terinfeksi. Kenapa? Karena ada aturan yang strict dari manajemennya, selama Anda bekerja tidak boleh melepas masker sama sekali. Sama sekali. Jadi artinya kalau dia mau makan minum, itu sebelum mulai shift, kemudian setelah selesai. Selama shift, itu nggak boleh sama sekali. Artinya masker cukup efektif. Nah, masker yang seperti apa? Kita lihat sekarang banyak orang saking paniknya ya, masker medis didobel lagi pakai masker medis, kadang didobel lagi nggak cukup 2 atau 3 gitu ya. Ini tidak disarankan. Kenapa? Karena masker medis itu dia memang tidak ketat, walaupun kita tambahkan masker di luarnya, sama-sama masker medis, tetap ada bagian-bagian yang loose ya, virusnya tetap bisa nyelip lewat situ. Bagaimana dengan masker N95 ya? Masker N95 atau masker KN95 itu sebenarnya filtrasinya kalau dia pas di muka kita itu sudah 94%. Jadi tidak perlu
untuk ditambahkan lagi ya. Tapi memang menentukan masker N95 yang sesuai itu kita harus uji. Kita pasang, kita tarik nafas ya, taruh tangan kita di sini, kita hembuskan. Kalau masih kerasa hembusannya kenceng, maka masih bocor ya. Berarti mungkin harus diposisikan lagi yang betul atau ganti model maskernya gitu. Untuk awam, maka yang disarankan adalah masker medis di dalam, kemudian di luarnya ditambahkan masker kain. Karena masker kain itu dia akan membantu mengetatkan. Nah, filtrasinya bisa lebih dari 80%. Kalau masker medis saja itu hanya 50%. Ya. Cuci tangan gimana? Kalau cuci tangan ngajarin anak-anak tentu beda sama dewasa ya. Dewasa aja susah nih, karena semakin kesini kita lihat, eh, kita survei, ternyata kepatuhan mengenakan masker itu meningkat, tapi kepatuhan cuci tangan itu menurun. Kenapa? Karena tadi dianggap ribet gitu ya, 6 langkah, hitung 20 detik. Nah, orang dewasa memang sulit untuk diajarkan kebiasaan baru. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak itu mereka sangat-sangat comply loh. Kalau dia diajarkan sekecil usia 2 tahun, 3 tahun diajarkan, tapi tentu dengan cara yang sesuai usianya gitu. Jangan, nah ayo berhitung 1 sampai 20, mungkin berhitung aja dia belum bisa gitu. Mungkin sederhananya, ya, nak yuk tiru yuk seperti ini sambil kita nyanyi. Nyanyi panjang umurnya 2 kali ya. Kalau lagunya belum selesai, belum boleh selesai cuci tangannya. Ya udah kita nyanyi panjang umurnya gitu ya. Dan mereka akan menirukan dan mereka akan mengingatkan nantinya. Belum cuci tangan, belum pakai masker gitu. Karena anak-anak ini kalau mereka sudah dibentuk satu kebiasaan itu akan dia ingat dan dia bisa jadi polisinya nanti.